Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anggira Devia di mata pelajaran Desain Grafis Percetakan kelas 11 Multimedia. Pada pertemuan kali ini kita akan mulai masuk di materi baru, yaitu gambar sketsa dan ilustrasi. Apa sih tujuannya kita belajar tentang gambar sketsa dan ilustrasi? Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian gambar sketsa dan ilustrasi dengan baik. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kita dapat menjelaskan manfaat dan jenis-jenis gambar sketsa dan ilustrasi dengan tepat. Yang ketiga, kita diharapkan dapat menjelaskan panduan dasar dalam membuat gambar sketsa dan ilustrasi dengan tepat dan percaya diri. Dan terakhir, setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kita mampu membuat gambar sketsa dan ilustrasi dengan tepat. Kita lanjut, kita belajar apa sih gambar sketsa? Gambar sketsa. Secara sederhana gambar sketsa ini dapat kita artikan sebagai gambaran, dapat kita artikan sebagai garis besar, atau bisa kita artikan sebagai sesuatu yang belum selesai. Hah, kok belum selesai? Nah, akan kita bahas selanjutnya. Jadi, apa sih gambar sketsa? Gambar sketsa merupakan gambaran dari sebuah lukisan yang sifatnya masih kasar, ringan, dan semata-mata hanya garis besarnya saja. Sketsa ini secara umum dikenal sebagai perencanaan bagi sebuah lukisan, atau mungkin sekarang lebih ke perencanaan untuk sebuah produk belum menjadi hasil akhir. Selanjutnya, jenis-jenis gambar sketsa. Gambar sketsa ini dapat kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ada gambar sketsa murni. Murni berarti dia pure, asli, menjadi sebuah karya seni yang untuk dinikmati, menjadi sebuah karya seni yang berfungsi sebagai media ekspresi. Kita sering lihat nih, banyak seniman-seniman yang menggambar sketsa-sketsa kayak gini nih, kayak mata atau bahkan wajah manusia, wajah para tokoh, itu sketsa murni. Jenis yang kedua, di sini ada sketsa terapan. Sketsa terapan ini sering juga disebut sebagai fur study. Sketsa terapan ini berfungsi sebagai media yang digunakan untuk melakukan studi bentuk, proporsi, anatomi, komposisi, dan lain sebagainya. Proporsi apa, bentuk apa, anatomi apa, bentuk-bentuk, komposisi, proporsi, anatomi, produk apapun atau barang apapun, barang 3D apapun yang ingin kita buat, tetapi kita harus rancang dulu. Di gambar yang pertama ini, di sini teman-teman bisa lihat ada sketsa berupa jaring-jaring kotak makanan ya, jaring-jaring kotak kemasan. Ini tuh benar-benar dibuat untuk membantu kita sebagai produsen makanan cepat saji. Kita ingin buat kotak makanan yang bisa dibawa pulang, yang kekinian, yang desainnya bagus, dan eye-catching lah pokoknya. Makanya kita harus buat sketsanya dulu. Kalau sudah buat sketsa, kita tinggal cetak dengan menyertakan garis-garis ininya. Dan nanti kalau sudah dicetak, kita bisa langsung melipat-lipat ini sesuai dengan garis-garis putus-putus ini. Gambar yang kedua ini adalah sketsa terapan yang digunakan untuk sebuah rumah atau gedung, atau di sini kayaknya sih lebih ke restoran ya. Selanjutnya, apa aja sih fungsi sketsa? Nah, ini yang pertama. Jadi fungsi sketsa itu adalah memberikan gambaran akan tema.
Sketsa dibuat untuk memberikan gambaran tema dari suatu produk atau yang lainnya. Kita coba lihat dulu. Ini sama, masih tentang kotak. Ini di kotak donat ya, kemasan donat. Ini sketsanya sudah dibuat nih oleh sang desainer. Jadi nanti dia bentuknya persegi panjang, dia bentuknya balok, dan dia nanti bisa muat sampai dua tingkat kayak gini. Nanti di sini ada skat yang dipasang untuk memisahkan tingkat 1 dan tingkat 2-nya. Nah, ini bentuk skatnya atau penyangganya. Ini bentuk akhirnya, kalau ditutup nanti seperti ini. Kalau dibuka dia ada kayak gini lah. Jadi setelah kita buat sketsa 2 dimensi, di sini dibuat 3 dimensinya. Di sini juga sudah dicantumkan perkiraan ukurannya. Jadi mulai panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Fungsi sketsa yang kedua untuk meminimalisir kesalahan. Jadi sketsa ini dibuat untuk memberikan gambaran tema ya kan. Nah, kita buat dulu sketsanya, biar nanti ketika kita buat bentuk 3D-nya, kita buat bentuk aslinya, ini akan meminimalisir kesalahan. Berikutnya, fungsi sketsa yang ketiga adalah mempertajam pengamatan. Dengan membuat sketsa, otomatis seseorang jadi harus banyak melihat dan mengamati. Melihat apa? Melihat lingkungan sekitar, mengamati lingkungan sekitar, melihat referensi-referensi desain lain. Semakin tajam pengamatannya, maka akan semakin jelas dan semakin baik sketsa yang dibuatnya. Ini nyambung sama fungsi yang terakhir. Fungsi sketsa ini dapat meningkatkan kemampuan dalam mengkoordinasikan pengamatan dan keterampilan tangan. Harus bisa sinkron nih antara pengamatan dengan keterampilan. Selanjutnya, teman-teman mungkin sedikitnya udah pernah tahu ya, gimana caranya untuk bikin sketsa. Yang pasti itu harus punya kertas, harus punya pensil, atau pulpen, atau alat tulis lainnya. Lalu apa saja sih aturan pembuatan sketsa yang baik? Yang pertama, kita buat kerangkanya dulu. Kerangka ini bisa berupa garis vertikal, horizontal, diagonal, lengkung, dan dibuat secara tipis-tipis. Misalnya, ini anggap aja tipis ya. Kita mau buat kemasan. Apalah ini, pokoknya kita buat kerangkanya dulu. Yang kedua, kita buat garis-garis sekunder. Misalnya melukis kerangka kotak kubus dalam keadaan tipis. Ini juga mirip-mirip lah ya sama yang gambar ke-1 ini. Dan yang terakhir, kita tebalkan garisnya. Kita tebalkan garis-garis yang emang udah fix. Nah, misalnya kayak gitulah. Jadi, aturan pembuatan sketsa yang baik itu buat dulu kerangkanya, kemudian kita buat garis sekundernya atau garis pembantunya, dan tebalkan garis-garis yang memang sudah benar. Ketebalannya silahkan disesuaikan dengan karakter garis yang memang diinginkan. Berikutnya, gambar ilustrasi. Apa sih gambar ilustrasi? Ilustrasi ternyata berasal dari kata bahasa Latin yaitu illustrate, yang artinya menjelaskan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin sering melihat ilustrasi. Ilustrasi itu menjelaskan. Ada juga yang mengartikannya ilustrasi ini sebagai contoh katanya. Contoh yang diperlukan untuk menggambarkan sesuatu, misalnya untuk menjelaskan sesuatu. Nah, ternyata ilustrasi ini adalah
unsur tata letak dua dimensi yang bertujuan untuk memperjelas maksud atau pesan. Misalnya nih, di sini ada gambar pensil. Sewaktu-waktu kita mungkin perlu gambar pensil ini untuk mengilustrasikan misalnya yang berhubungan dengan sketsa. Buku ini bisa mengilustrasikan sesuatu yang berhubungan dengan literasi misalnya. Selanjutnya, gambar ilustrasi ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada ilustrasi image bitmap. Ilustrasi image bitmap ini, karena dia bitmap, dia tersusun dari raster atau pixel. Pixel ini adalah titik-titik koordinat dalam suatu grid. Jadi kalau semakin banyak titiknya, maka akan semakin tinggi kerapatannya. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Jadi kalau gambar bitmap, ketika kalian zoom sampai ke dalam, dia tuh yang kelihatan semakin dekat, yang makin kelihatan itu titik-titik ini. Beberapa format bitmap yang paling populer itu ada JPEG, JPEG, kalau PCX, TIFF, sama BMP mungkin agak jarang ya, jarang kita dengar. Tapi JPG dan JPEG ini memang format gambar yang populer dan dapat kita temui dimanapun, bahkan di handphone ya. Yang kedua, ada yang namanya ilustrasi image vector. Image vector ini adalah ilustrasi yang dibentuk dari serangkaian garis. Ukurannya relatif kecil, dan jika diubah ke dalam bentuk apapun, kualitasnya itu akan tetap terjaga. Contoh format file vektor ini ada CDR untuk CorelDRAW, ada AI untuk Adobe Illustrator, dan ada SVG. Oh iya, tadi kelupaan. Untuk ilustrasi image bitmap, format lainnya itu ada .psd atau Photoshop. Jadi Adobe Photoshop itu adalah software pengolah bitmap. Temennya ada nih, masih sama-sama Adobe, namanya Adobe Illustrator. Kalau dia untuk mengolah vektor. Bedanya kayak gini, kalau gambar raster atau gambar bitmap, semakin diperbesar dia akan semakin kabur. Kalau gambar vektor, dia semakin diperbesar dia akan semakin jelas. Kita langsung lihat di aplikasinya. Nah, di sini saya sudah menyediakan dua ilustrasi yang sama, dua gambar yang sama, tetapi dalam dua format yang berbeda. Di sebelah kiri saya ini ada Adobe Illustrator, dan di sebelah kanan saya ini ada Adobe Photoshop. Kita akan coba zoom in di Adobe Illustrator terlebih dahulu. Kita perbesar terus, dan kita lihat dia akan semakin jelas. Karena dia adalah pengolah vektor. Sedangkan pada software Adobe Photoshop, kita coba zoom in. Semakin di zoom, dia akan semakin kabur. Dan yang terlihat adalah titik-titik ini. Titik-titik ini kita sebut dengan pixel. Itu untuk perbedaan jenis antara ilustrasi image bitmap dengan image vector. Berikutnya, bagaimana langkah-langkah untuk membuat ilustrasi? Yang pertama, buat dulu ide atau gagasannya. Ilustrasi yang kita buat ini untuk memperjelas tentang apa? Untuk mengomunikasikan pesan apa? Kita harus buat terlebih dahulu ide atau gagasan dari ilustrasi apa yang ingin kita buat. Yang kedua, kita buat sketsanya. Kita buat terlebih dahulu rancangan ilustrasi melalui gambar sketsa. Dan yang terakhir, kita lakukan pewarnaan. Hal ini bisa kita lakukan secara manual ataupun sekarang itu banyak dilakukan secara digital menggunakan software-software pengolah bitmap atau vektor. Nah, itu saja untuk hari ini. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian langsung komen di kolom komentar. Saya berharap semoga penjelasan yang saya berikan
dapat dipahami, tetapi tetap dong harus bikin kalian penasaran terus dengan materi-materi baru yang akan saya sampaikan berikutnya. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.